Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya ingin melanjutkan dari video kemarin. Jika di video kemarin sudah sedikit saya jelaskan tentang diferensial fungsi majemuk, yaitu untuk mencari diferensial parsialnya dan mencari diferensial totalnya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan terkait dengan nilai maksimum dan nilai minimum fungsi dua variabel. Namun tidak saya jelaskan secara keseluruhan karena untuk mempersingkat video dan filenya juga lebih sedikit atau filenya tidak kebesaran. Nah, nilai maksimum dan minimum dari suatu fungsi yang mengandung dua variabel bebas dapat diperoleh dari turunan parsial pertama dan turunan parsial keduanya. Jadi teman-teman, untuk mencari nilai maksimum dan minimumnya berarti kita harus membuat turunan pertama dan turunan keduanya. Dengan ada persyaratan di sini untuk turunan pertama sama dengan 0, maka nilai tersebut atau fungsi tersebut mencapai maksimum. Kemudian untuk mengetahui nilai maksimum atau minimumnya, maka pada turunan keduanya, jika turunan keduanya lebih kurang dari 0, maka fungsi tersebut mencapai titik maksimum, dan jika ternyata fungsi turunan keduanya lebih dari 0, maka fungsi tersebut mencapai titik minimum. Nah, di sini saya ingin menjelaskan juga terkait contoh soalnya saja ya, untuk mempersingkat waktu. Jadi teman-teman silahkan dibaca secara keseluruhan. Nah, kemarin ada yang pertama terkait dengan bagaimana kok penjelasan terkait dengan contoh soal ini. Maka saya ingin jelaskan, berarti contohnya, tentukan nilai ekstrim Z dari fungsi Z sama dengan 2x plus 2y dengan syarat x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 8. Jelaskan nilai ekstrimnya. Nah, berarti karena ini ada syarat, berarti Z ini harus dikalikan dengan syaratnya, di mana X-nya sama dengan 2x plus 2y ditambah lambda x kuadrat plus y kuadrat dikurang 8. Kok ini kenapa bisa jadi minus 8? Karena ini 8 di sini positif dipindahkan ke kiri jadinya negatif. Jadi x kuadrat plus y kuadrat dikurang 8. Jadi seperti itu. Kemudian ini dijumlahkan setelah diketahui hasilnya 2x plus 2y plus plus lambda x kuadrat plus lambda y kuadrat dikurang 8 lambda. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bahwa agar suatu fungsi mencapai nilai maksimum atau minimum, maka turunan pertamanya harus sama dengan 0. Agar f ekstrim, maka f aksennya atau turunan pertamanya sama dengan 0, sehingga jadi di sini kita turunkan lagi, maka turunannya fx sama dengan 2 plus 2 lambda x sama dengan 0, dan turunan yang kedua f aksen y sama dengan 2 plus 2 lambda y sama dengan 0. Nah, jika ada yang masih bingung terkait bagaimana mencari turunan ini, maka ingin saya jelaskan juga. 2x plus 2y tadi di sini fungsinya f 2x plus 2y ditambah lambda x kuadrat plus lambda y kuadrat, ditambah lambda x kuadrat plus lambda y kuadrat dikurang 8 lambda di sini. Nah, maka turunan pertamanya, karena ini majemuk, berarti kita harus turunkan x-nya, kemudian y-nya. Jadi masing-masing variabel harus kita turunkan. Nah, maka untuk turunan untuk fungsi x, berarti di sini kita cari dulu mana yang mengandung unsur x. Berarti di sini 2x dan lambda x kuadrat. Nah, sisanya tidak ada x-nya, berarti dianggap 0. Berarti 2x kita turunkan, maka menjadi 2. Plus lambda x kuadrat kita turunkan, berarti 2 lambda x hasilnya, berarti 2-nya kan ke sini. Nah, 2-nya ke sini, 2 kali sini, 2 kali 1. Jadi 2 lambda x. Nah, ini untuk turunan x-nya. Kemudian turunan y-nya. Berarti di sini mana yang mengandung y? Berarti 2y dan lambda y kuadrat. 2y kita turunkan, berarti di sini 2 plus lambda y kuadrat kita turunkan, berarti 2 lambda y. Nah, berarti di sini kita sudah menemukan turunan pertama dan turunan untuk pertama untuk x dan turunan pertama untuk y. Nah, syaratnya untuk bisa dikatakan maksimum atau minimum atau mencapai titik ekstrim pada saat turunan ini sama dengan 0. Pada saat turun ini sama dengan 0. Terus berapa lambda x-nya atau berapa lambda y-nya agar hasilnya 0. Nah, berarti di sini untuk yang fx
di sini agar mencapai 0, maka di sini 2 plus 2 lambda X sama dengan 0, berarti harus kita cari nilainya. 2 sama dengan 2 plus 2 lambda Y. Karena di sini ada di sebelah kiri, kita pindah ke sebelah kanan menjadi negatif, sama dengan 2 lambda X. Nah, terus berapa kalau lambdanya? Lambda X berarti sama dengan negatif 2 per 2, sama dengan negatif 1. Nah, terus kita buktikan apakah hasil ini sama dengan 0. Maka negatif 1 kita pindahkan ke sini untuk memastikannya. Negatif 1 dikali plus 2 sama dengan negatif 2. Negatif 2 ditambah positif 2 sama dengan 0. Nah, berarti sini sudah mencapai nilai maksimumnya. Jadi seperti itu untuk perhitungannya. Nah, berarti diperoleh lambdanya sama dengan negatif 1 per X, yang keduanya negatif 1 per Y, atau setara X sama dengan Y. Kemudian menurut fungsi syarat di mana X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 8. Jadi di sini kan ada fungsi syaratnya, yaitu fungsi X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 8. Nah, karena ini X kuadrat dan Y kuadrat itu setara, di mana maka di sini yang X kuadrat kita ganti dengan Y kuadrat. Karena sama-sama nilainya sama, berarti seperti ini. Y kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 8Y, atau 2Y kuadrat sama dengan 8. Jadi nilai 2Y kuadrat itu sama dengan 8. Terus kita cari berapa nilai Y kuadratnya. Jadi kalau misalkan 2Y kuadrat itu sama dengan 2 dikali Y kuadrat sama dengan 8. Nah, berarti Y kuadratnya sama dengan 8 ya, dibagi 2 aja, seperti itu hasilnya jadi 4. Nah, kemudian ditanya berapa Y-nya. Kalau Y kuadratnya sama dengan 4, berarti Y-nya sama dengan plus minus 2 atau akar dari 4. Jadi kayak gitu. Nah, karena Y sama dengan plus minus 2, maka X sama dengan 2. Seperti saya bilang tadi, karena Y-nya setara, di sini hasilnya pun akan sama. Jadi plus 2 di sini plus minus 2, maka X-nya juga plus minus 2. Sehingga Z-nya 2X plus 2Y sama dengan plus minus 8. Nah, berarti hasilnya ya seperti ini, atau bisa dikalikan. Nantinya tinggal dimasukkan aja 2 dikali X. X-nya berapa? Nilainya 2. Ditambah 2 kali Y. Y-nya berapa? 2. Jadi 4 plus 4 sama dengan plus minus 8. Kemudian kita lakukan penyidikan nilai ekstrim untuk positif dan negatifnya. Ini kan plus minus. Untuk plusnya, untuk X sama dengan 2 dan Y sama dengan 2, di mana lambdanya berapa? Nah, untuk mencari lambdanya berarti ya X sama dengan 2 ya. X sama dengan 2, terus Y-nya sama dengan 2. Terus berapa lambdanya? Nah, berarti kalau ini kan karena di kiri ini dia negatif, berarti di sini lambdanya 1 per 2, negatif 1 per 2. Nah, berarti di sini lambdanya negatif 1 per 2. Nah, terus untuk mengetahui berapa nilai maksimumnya, maka harus dibuat turunan keduanya. Berarti yang tadi, yang di sini 2X plus 2 lambda X. Nah, di sini F 2 plus 2 lambda X plus 2 lambda. Ini harus diturunkan lagi menjadi turunan kedua. Jadi kalau turunan keduanya berarti di sininya 0, berarti di sini 2 lambda X berarti 2 lambda. Jadi seperti ini turunan keduanya. Di sini turunan keduanya 2 lambda. Nah, 2 lambda sama dengan lambdanya sama dengan negatif setengah atau negatif 1 per 2, berarti 2 dikali negatif 1 per 2 sama dengan negatif 1. Nah, di mana negatif 1 itu kurang dari 0, maka jika kurang dari 0, maka nilai ekstrimnya adalah maksimum dengan J maksimat sama dengan 0. Kalau misalkan nilainya lebih dari 0, maka itu termasuk minimum.
Karena di sini negatif 1 berarti kurang dari 0, maka di sini nilai ekstrimnya adalah nilai maksimum. Kemudian penjikan nilai ekstrim yang kedua. Kemudian nilai ekstrim yang kedua ini kan tadi kan positif di atas, di bawahnya berarti negatif plus minus. Berarti di sini yang keduanya negatif, X sama dengan negatif 2, Y sama dengan negatif 2, di mana lambdanya sama dengan 1/2. Nah, Y sama dengan negatif 2 ya, berarti lambdanya ini kayak akan negatif, jadi negatif 1 per negatif 2. Negatif dibagi negatif kan hasilnya positif, jadi sama dengan 1/2. 2 dikali setengah 1/2 sama dengan 1, di mana 1 ini lebih dari 0. Maka nilai ekstrimnya adalah nilai minimum dengan Z minimum sama dengan negatif 8. Jadi seperti itu, demikian video penjelasan ini. Mudah-mudahan dapat dipahami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.